Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli, berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan.
Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki, sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka.
Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renata, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya.
Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda,
seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @HotmanParisOfficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris,
kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @Hotman Paris Official. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Ni Made Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu.
Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @hotmanparisofficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21,
Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa 2 wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita, Renata, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa 2 wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai 2 tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12
tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki, sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @hotmanparisofficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka.
Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya.
Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja, ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda,
seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @HotmanParisOfficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris,
kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @Hotman Paris Official. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Ni Made Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu.
Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21
Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa 2 wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku LG coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa 2 wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai 2 tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12
tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki, sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka.
Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya.
Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda.
seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @HotmanParisOfficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris,
kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @Hotman Paris Official. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Ni Made Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu.
Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21
Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa 2 wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku LG coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa 2 wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai 2 tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram.
Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda. Seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka.
Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya.
Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda.
seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @HotmanParisOfficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris,
kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @Hotman Paris Official. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renata, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renata Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Ni Made Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu.
Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @hotmanparisofficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21
Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa 2 wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku LG coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa 2 wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai 2 tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12
tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki, sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka.
Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli, berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya.
Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda,
seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @HotmanParisOfficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris,
kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @Hotman Paris Official. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Ni Made Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu.
Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21.
Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa 2 wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku LG coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa 2 wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai 2 tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12
tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki, sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @hotmanparisofficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka.
Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renata, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya.
Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda,
seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @HotmanParisOfficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris,
kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @Hotman Paris Official. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Ni Made Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu.
Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21
Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa 2 wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renata, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa 2 wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai 2 tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12
tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki, sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka.
Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya.
Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda,
seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @HotmanParisOfficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris,
kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @Hotman Paris Official. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui, Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Ni Made Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu.
Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21,
Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa 2 wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut. Karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita, Renata, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa 2 wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai 2 tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram.
Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki, sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda. Seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @hotmanparisofficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka.
Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding merudah paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renata, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya.
Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda.
seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @HotmanParisOfficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris,
kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @Hotman Paris Official. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Ni Made Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu.
Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21,
Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa 2 wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut. Karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa 2 wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai 2 tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12
tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki, sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda. Seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka.
Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renata, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya.
Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda,
seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @HotmanParisOfficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris,
kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @Hotman Paris Official. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Ni Made Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu.
Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21,
Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa 2 wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa 2 wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai 2 tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram.
Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki, sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsaroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda. Seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka.
Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya.
Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda.
seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @HotmanParisOfficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris,
kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @Hotman Paris Official. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Ni Made Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu.
Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21,
Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa 2 wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa 2 wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai 2 tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12
tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki, sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli, hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @hotmanparisofficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka.
Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya.
Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda,
seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @HotmanParisOfficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris,
kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @Hotman Paris Official. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Ni Made Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu.
Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21,
Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa 2 wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut. Karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita, Renata, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa 2 wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai 2 tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram.
Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki, sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsaroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda. Seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka.
Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renata, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya.
Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda,
seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @HotmanParisOfficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris,
kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @Hotman Paris Official. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Ni Made Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu.
Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21,
Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa 2 wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renata, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa 2 wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai 2 tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12
tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki, sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka.
Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding merudak paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku LG coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya.
Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja, ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda,
seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @HotmanParisOfficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris,
kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @Hotman Paris Official. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Ni Made Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu.
Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @hotmanparisofficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21,
Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa 2 wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita, Renata, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa 2 wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai 2 tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram.
Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda. Seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @hotmanparisofficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka.
Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding merudak paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya.
Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda,
seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @HotmanParisOfficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris,
kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @Hotman Paris Official. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Ni Made Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu.
Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda. Seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @hotmanparisofficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21,
Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa 2 wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renata, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa 2 wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai 2 tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12
tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka.
Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku LG coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya.
Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda,
seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @HotmanParisOfficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris,
kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @Hotman Paris Official. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Ni Made Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu.
Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21,
Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa 2 wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa 2 wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai 2 tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12
tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki, sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @hotmanparisofficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka.
Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding merudak paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya.
Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja, ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda,
seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @HotmanParisOfficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris,
kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @Hotman Paris Official. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Ni Made Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu.
Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21,
Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa 2 wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa 2 wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai 2 tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12
tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli, hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @hotmanparisofficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka.
Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya.
Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja, ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda,
seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @HotmanParisOfficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris,
kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @Hotman Paris Official. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Ni Made Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu.
Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21,
Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa 2 wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa 2 wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai 2 tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12
tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki, sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka.
Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renata, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya.
Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda.
seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @HotmanParisOfficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris,
kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @Hotman Paris Official. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Ni Made Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu.
Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21
Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa 2 wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa 2 wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai 2 tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12
tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki, sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka.
Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya.
Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda.
seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @HotmanParisOfficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris,
kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @Hotman Paris Official. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Ni Made Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu.
Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21
Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa 2 wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa 2 wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai 2 tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12
tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli, hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka.
Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli, berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya.
Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki, sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda,
seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Tato Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @HotmanParisOfficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris,
kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @Hotman Paris Official. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Ni Made Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu.
Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @hotmanparisofficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21,
Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa 2 wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku LG coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya. Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa 2 wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai 2 tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12
tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki, sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda. Seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka.
Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas Toto Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @hotmanparisofficial. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renata, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status dari saksi menjadi tersangka, jelasnya. Kisah mahasiswa disabilitas asal NTB yang menjadi tersangka kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Mataram menjadi sorotan publik. Pria bernama Iwas alias Agus Buntung ini meminta tolong pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang saat ini menjeratnya.
Polda NTB sebelumnya menetapkan Iwas alias Agus ini sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram pada Kamis 28 November. Kasus ini sudah mendapatkan atensi penuh dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung kini hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keadilan kepadanya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Dalam pengakuannya yang juga diunggah oleh Ahmad Sahroni di media sosialnya, Agus membantah telah melakukan ruda paksa. Pasalnya untuk membuka baju hingga celana sehari-hari saja ia harus meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Dari pengakuan Agus Buntung, ia justru yang diajak mahasiswi yang melaporkannya untuk masuk ke sebuah homestay. Kala itu Agus mengaku berniat meminta tolong diantar kembali ke kampus, namun justru tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan. Di sana Agus mengaku dilecehkan hingga seluruh pakaiannya dibuka. Ahmad Sahroni pun mempertanyakan kasus penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTB ini. Publik tengah dihebohkan dengan seorang pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka kasus ruda paksa dua wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui Agus Buntung adalah penyandang tunadaksa yang tidak mempunyai dua tangan. Agus juga merupakan seorang seniman sekaligus mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dengan kekurangan fisiknya itu, Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dijelaskan olehnya, modus Agus Buntung dalam kasus ini yakni menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki. Sehingga orang atau korban kemudian tergerak untuk melakukan keinginan yang tersangka minta. Nimade Pujawati mengatakan ada unsur menekan suatu kondisi hingga korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Diketahui penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Hingga berdasarkan keterangan ahli, polisi meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tribun Network, kasus ini terjadi di sebuah homestay yang berada di kawasan Mataram. Saat itu, berdasarkan keterangan korban, Agus bertemu korban di teras homestay. Sampai kemudian beredar sebuah video yang viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar, Agus Buntung bercerita dengan kondisinya yang tidak memiliki dua tangan. Ia beraktivitas masih dibantu oleh sang ibu. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88, politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait kebenaran kasus yang tengah disorot tersebut. Dalam unggahannya itu, Sahroni juga memposting sebuah video yang menunjukkan Agus dalam sebuah wawancara terkait status tersangka dan kasus yang menjeratnya saat ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda.
seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka. Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus, 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini. Pasalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Ia adalah Iwas atau Agus Buntung, 21. Agus merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral lantaran kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran. Sebab, kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas masih harus dibantu sang ibunda. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita. Keadaan saya seperti ini. Saya masih dimandiin orang tua, buang air dibukain orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, kata Agus Buntung dalam video yang beredar. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, kata Agus Buntung. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram @HotmanParisOfficial pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut, karena menurut Hotman Paris,
kondisi Agus yang difabel menjadi hal tak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Makanya aneh bang nih aku elege coba telusuri kasihan makan, mandi, buang besar pun dibantu gimana dia mau perkosa mahasiswi GK masuk akal, tulis caption @Hotman Paris Official. Sebelumnya, pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renata, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP, Ni Made Pujawati, menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak kuasa